عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي مجزي العطاء ومسبغ النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والجود والكرم. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم المبعوث من ربه بجوامع الكلم. وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. وبعد، معاشر المسلمين jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai kenikmatan yang dapat kita rasakan pada saat ini. Dan nikmat yang paling agung adalah tatkala kita diberikan keistiqamahan di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Terlebih kita berada di atas jalan penuntut ilmu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dan siapa yang menempuh suatu jalan yang mana jalan ini adalah jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ahibban fudala, kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan syukur tersebut kita diberikan keistiqomahan di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada beliau dan juga menerapkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Ma'asyiral ahibban fudala rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali ke zaman dahulu. Kalau zaman dahulu saya ingat kita belajar aja pakai Tinder, Pak. Jadi kita masih, alhamdulillah, masih ada lampu emergensinya. Maka ini juga patut untuk kita syukuri. Kondisi bagaimanapun ternyata kita masih bisa untuk menuntut ilmu. Nah, ma'asyiral ahibban fudala rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai seorang mukmin harus berhati-hati. Hati-hati dalam apa? Ternyata kita punya musuh yang tidak terlihat. Dan kita sudah mengetahui itu semuanya. Dan mereka memiliki berbagai cara agar umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mereka melenceng dari jalan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, kalau kita syukur insyaallah mudah. Baik, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, ana ulangi bahwa kita ini punya musuh yang tidak nyata. Dan kita harus waspada, karena mereka lebih canggih, mereka lebih paham, mereka tahu mana celah-celah yang dapat menyesatkan umat Nabi kita Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan kalau manusia saja menekuni dalam satu bidang 4 tahun atau kemudian 6 tahun atau mungkin 10 tahun, tidak akan katakan gelarnya profesor. Berarti dia benar-benar paham, benar-benar ahli dalam hal tersebut. Bagaimana dengan makhluk yang satu ini?
yang tidak nampak dan itu menjadi musuh bagi seluruh manusia, yang dia beribu-ribu tahun lamanya bahkan tersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena masyaallah ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harus waspada dan kita harus hati-hati. Jeratan-jeratan dari iblis laknatullahi alaihi dan juga perang-perang yaitu syaitan yang mereka benar-benar ingin menyesatkan kita semua. Sehingga kita dapatkan dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh iblis laknatullahi alaihim, di mana mereka mengatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-39. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang menjadi perkataan iblis. Wahai Tuhanku, kita lihat masyarakat makhluk yang Allah laknat saja masih meyakini bahwa Allah yang menciptakan diri. Maka bagaimana dengan orang-orang yang kemudian ingkar dengan Rabbul Izzati wal Jalal? Padahal mereka disesatkan oleh makhluk satu. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ini janji siapa? Iblis laknatullahi alaihi. Dengan lafaz yang sama dalam surah As-Sad, ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan iblis, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Maka kita tahu bahwa makhluk satu ini yang akan menyesatkan kita semuanya, masyaallah. Nah, kita harus tahu langkah-langkah yang telah mereka lakukan seperti apa. Langkah yang pertama dari dikumpulkan oleh Syekh Wahid Bali hafizahullah taala wa ra'ani dalam kitab beliau menyebutkan beberapa trik, beberapa cara bagaimana iblis menyesatkan keturunan Adam alaihi wassalam. Yang pertama adalah tadzinul batil, memperindah kebatilan. Jadi seakan-akan sesuatu yang batil itu dianggap sebagai sesuatu yang masya Allah luar biasa sekali, indah sekali. Padahal tidak. Oleh karena dalam surah Al-Hijr yang tadi kita baca, ayat yang ke-39, iblis mengatakan, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan perbagus, perindah perbuatan buruk itu dan aku akan menyesatkan mereka. Maka cara iblis tidak langsung disesatkan, tetapi dijadikan sesuatu itu indah terlebih dahulu. Kalau sudah indah, bagaimana hawa nafsu kemudian didorong dengan hawa nafsu tidak? Karena memang hawa nafsu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu', bahwa hakikatnya hawa nafsu jiwa seseorang itu memerintahkan pada perkara yang buruk. Jadi kalau sudah ditampakkan seakan-akan perbuatan buruk itu bagus, ditambah dengan dorongan syahwat, dorongan hawa nafsu sudah, baru kemudian iblis dengan mudah akan menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menjelaskan, wa min makaidi
Dan di antara tipu dayanya adalah bahwa ia selalu menyihir akal seseorang sehingga ia dapat kemudian memperdayai. Nah, kita lihat bagaimana trik sihir atau sulap menjadikan seseorang kemudian kabur. Sama. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Menjadikan seorang kabur terlebih dahulu. Oh, ternyata Masya Allah bagus sekali. Dan kemudian akan dikatakan ini adalah, dengan kemudian memberikan nama-nama yang indah. Oh, ini adalah kesenian. Oh, ini adalah artis yang kemudian akan tersohor dan kemudian akan dikenal oleh masyarakat semuanya, bahkan dunia, tidak hanya lokal tetapi dunia, dan seterusnya. Yang dengan itu akhirnya seseorang susah kemudian akan meninggalkan apa yang dia rasa dia sudah nyaman pada posisi tersebut. Kemudian mereka melanjutkan, tidak ada yang selamat dari sihirnya kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu tidak hanya sekedar seseorang dibentangkan, ditunjukkan dari sesuatu yang buruk kemudian sesuatu yang baik. Tetapi dalam posisi kita istiqomah, itulah hakikat yang kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus berada di atas jalan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, maka ia menghiasi bagi seseorang perbuatan yang membahayakannya sehingga orang itu mengira bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan sesuatu yang bermanfaat oleh syaitan kemudian dikemas dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak mengenakan untuk diri mereka, sehingga kemudian dengan mudahnya syaitan akan mengatakan, sudah, daripada tidak ada manfaatnya untukmu, tak usah sampai melakukan. Seperti halnya jemaah. Kenapa kok banyak orang-orang yang berat untuk melakukan sholat tetapi tidak berat untuk memikul beban yang lebih berat daripada diri? Dia akan mengatakan, sudah ngapain sholat? Capek sudah. Lebih baik tidur makan. Selesai. Sholat sudah nomor sekian. Padahal kalau kita lihat masyarakat daripada rukun Islam, ini pernah kita sampaikan pada pertemuan terakhir kita, bagaimana rukun Islam ini yang hakikatnya yang kemudian ditekankan oleh syariat hanya dalam masalah sholat ini. Syahadat kita lahir alhamdulillah dalam kondisi muslim, tidak perlu syahadat lagi. Haji bagi yang mampu, zakat bagi yang punya harta. Bahkan mungkin kita yang berhak untuk zakat. Kemudian puasa 1 tahun sekali. Kalau seandainya musafir ataupun sakit bisa dikodok di hari-hari yang lain. Tetap sholat, mau kondisi apapun, mau nggak ada air, mau kondisi sakit, mau kondisi separah apapun tidak, tetap diwajibkan untuk melakukan sholat. Kemudian ada seorang syekh yang mengatakan, kita ini kalau seandainya atau boleh dikatakan dalam satu hari berapa kali makan? 3 kali. Rata-rata 3 kali. Kenapa kita dimakan? Karena badan kita membutuhkan asupan makanan. Maka jadikan sholat itu seperti kebutuhan pada diri kita. Kita butuh untuk yang namanya sholat. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arifna bis-shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat, dengan adzan. Di sholat dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai untuk merefresh dirinya. Yang awalnya capek dengan kehidupan dunia, maka
maka kemudian menjadi refresh kembali karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, ma'asyiral al-fudala rahimani wa rahimakumullah, adalah tasmiyatul ma'asi bi asma'in muhibbatin, yaitu memberikan nama macam-macam kemaksiatan dengan nama-nama yang indah. Dan nanti sebaliknya begitu pula syaitan akan memberikan nama-nama yang buruk tatkala berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana iblis ingin mengeluarkan Nabi kita, bapak kita Adam alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Taha ayat 120, adulluka ala syajaratil mulki wa mulki la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu syajarah mulk? Namanya luar biasa sekali. Pohon yang menjadikan Allah bangga. Dan bahkan memiliki kekuasaan selamanya. Bagaimana kita tidak senang jawab? Oleh karenanya ketika, mohon maaf, mungkin insya Allah tidak ada yang suka merokok di sini, Pak. Kalau ada, nggak masalah. Kita berbicara masalah kesehatan. Yang ini berbicara adalah seorang dokter, bukan kalau biasanya kalau kaitan dengan agama sudah. Oh, ini ada khilaf dan sebagainya. Baik, sekarang kita berbicara bagaimana dokter berbicara. Yang dokter mengatakan bahwa hakikatnya tubuh kita itu nggak butuh yang namanya roh. Tetapi nikotinlah yang kemudian menjadikan seakan-akan kita harus butuh terus-terusan. Kemudian ketika seorang tidak mendapatkan asupan nikotin tadi, dia akan mengatakan aduh, akan pusing, akan seakan-akan jatuh, seakan-akan tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dia akan terus diminta untuk memberikan asupan-asupan tersebut yang itu tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita. Tetapi kalau seandainya masalah obat, tidak bicara obat, yang itu menjadikan seseorang harusnya sembuh. Kalau seandainya bisa sekali minum sudah selesai, nggak mau untuk minum yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Kenapa? Karena syaitan kemudian akan mengatakan ini ada manfaatnya. Dia was-was, buat apa? Antum minum obat, nanti ujung-ujungnya sakit lagi. Tetapi berbeda dengan doa, dengan rokok. Dia akan mengatakan pokoknya tubuh kita itu atau tubuhmu memerlukan yang namanya asupan. Kenyataannya orang yang umurnya 70 nggak mati-mati. Dan demikianlah was-was syaitan yang kemudian memberikan nama-nama yang indah dalam kemaksiatan kita. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Wa qad warada atba'ahu tasmiyat al-umur al-muharramah bi asma'i allati tuhibbu an-nufus musammayatiha fasammu al-qamra bi ummil afrah." Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya para pengikutnya mewarisi kebiasaan memberi nama-nama bagi hal-hal yang diharamkan dengan nama-nama yang disukai oleh jiwa ataupun pendengarannya. Maka mereka menamakan khamr itu sebagai ummul farah, ibu dari kebahagiaan. Orang yang akhirnya minum khamr tujuannya agar bahagia, biar gak stres, sudah capek dengan pekerjaan, capek dengan omelan, capek dengan masalah, akhirnya larinya kepada hakikatnya bukan ummul farah tetapi ummul khabaith, induknya keburukan. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika di zaman dahulu ada seorang Bani Israil, di zaman Bani Israil, seorang yang saleh dipaksa untuk memilih antara tiga hal. Dipilih untuk silakan apakah mau berzina, ataukah mau membunuh, ataukah minum khamr.
Ahli ibadah ini mengatakan bahwa seakan-akan yang paling ringan dosanya di antara tiga adalah minum khamr. Minum kemudian selesai langsung tobat sama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan maaf. Tetapi apa yang terjadi? Tatkala dia minum khamr, ternyata dia akan hilang pada posisi tersebut, dia berzina dengan wanita dan kemudian dia membunuh anak. Akhirnya semua dosa dia lakukan karena sebab minum khamr. Ummul khamr. Nah, kemudian cara yang ketiga, ma'asyiral ahibal fudhala, yaitu memberi nama-nama yang dibenci dalam ketaatan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh penduduk Madian, di mana pemimpin mereka mengatakan atau pemuka-pemuka mereka mengatakan, la in ittaba'tum Syu'aiban innakum idzal laqasirun. Sesungguhnya jika kalian mengikuti Syu'aib, Nabi kita Syu'aib alaihi salatu wassalam, maka apa? Innakum idzal laqasirun, sungguh benar-benar kalian akan rugi. Bukan malah untung, tetapi kalian akan rugi. Memberikan was-was. Padahal Nabi Syu'aib memerintahkan pada perkara yang hak, yang benar. Nah, begitu pula seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa dan juga Harun, di mana kemudian kaumnya Fir'aun memberikan lapor kepada Nabi kita Musa dan juga Harun dengan kedua penyihir. Dan mereka tahu bahwa penyihir itu kerjaannya adalah berbohong, kerjaannya adalah tidak baik. Sehingga disebutkan dalam surah Taha ayat yang ke-63, qala jalla wa ala, qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul mutla. Mereka berkata, sesungguhnya ini adalah dua orang tukang sihir yang hendak mengeluarkan kamu dari negerimu dengan sihir mereka, dan mereka hendak menghilangkan jalan hidupmu yang mulia. Diberikan waswas yang buruk, padahal Nabi Musa dan juga Harun mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam, inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-66, di mana dikatakan sesungguhnya kami memandangmu sebagai orang-orang yang kurang akal, sedih, orang yang kurang akal. Dan sesungguhnya kami menganggapmu termasuk orang-orang yang dosa. Dan ini semuanya lontaran-lontaran kejelekan ini ternyata dilontarkan pula kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau dituduh sebagai seorang penyihir. Beliau dituduh sebagai seorang yang majnun, orang yang gila. Beliau dituduh sebagai seorang yang merusak hubungan keluarga dan berbagai tuduhan-tuduhan. Bahkan dikatakan sebagai seorang syair, ahli syair. Dan itu semuanya tujuannya adalah untuk menjelekkan agar orang-orang tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian cara yang berikutnya, ma'asyiral ahibal fudhala rahimani wa rahimakumullah jami'an, yaitu dukhuluhu ila nafsi min ahabbil abwab ilaiha, yaitu syaitan akan masuk melalui pintu-pintu yang disukai oleh jiwa. Dilihat, oh bulan ini sukanya apa? Oh ternyata dia suka, ya awalnya perkara yang mubah, yang kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang haram. Contoh,
Anda pernah lihat postingan seseorang yang kemudian menulis surat pernyataan apabila klubnya yang dipilih menang maka dia akan mendapatkan kurang tahu 150 juta atau berapa, saya kurang tahu. Itu sampai surat pernyataan dan ada tanda tangan, kemudian ada materai. Yang ini adalah judi. Yang mana perkara bola adalah perkara yang mubah. Tetapi kemudian akhirnya dijadikan oleh syaitan sebagai tempat untuk perjudian. Ya, akhirnya menjadikan haram tentunya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang awalnya kemudian mubah, yang akhirnya menjadi hukum yang menjadi haram. Dan itulah trik syaitan untuk menyesatkan umatnya, untuk menyesatkan umat Nabi kita Muhammad SAW. Dilihat mana pintu atau mana perkara yang disukai oleh jiwa, disitulah kemudian syaitan akan masuk. Oleh karenanya kita diminta untuk selalu meminta bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari godaan-godaan syaitan. Kalaupun kita melakukan perkara yang mubah, maka yang mubah itulah tetap menjadi halal, tidak berubah statusnya menjadi haram. Berikutnya dikatakan bahwa at-tadarruj fil idlal, yaitu bertahap di dalam menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kalau seandainya langsung nggak bisa. Oleh karenanya sedikit demi sedikit. Dan ini pernah terjadi di zaman dahulu. Yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, di mana beliau mengatakan kana 'abidan fi Bani Israil. Terdapat seorang ahli ibadah di zaman Bani Israil, yang mana dia adalah orang-orang yang paling bukan hanya sekadar ahli ibadah, tapi paling bagusnya di antara ahli ibadah yang lain. Akhirnya terjadilah suatu kejadian di mana ada keluarga yang tiga laki-laki dan memiliki satu adik perempuan yang paling kecil. Yang laki-lakinya mereka mengatakan, kita ini pengen pergi jihad, pengen membantu. Akhirnya mereka berpikir, kemana kita akan menitipkan adik kita ini, saudara kita yang perempuan ini. Maka mereka pun bermusyawarah dan kemudian akhirnya terpilihlah ahli ibadah yang mempersatukan. Ketika ditawari awalnya ahli ibadah nggak mau untuk menerima. Ya, kenapa? Karena dia tahu bahwa wanita ini bukan mahramnya. Akhirnya dipaksa oleh saudaranya tersebut sampai akhirnya pernah mendapatkan pembahasannya solusi agar tidak satu tempat, maka saudarinya tadi ditempatkan di rumah lain sedangkan dia berada di tempat ibadahnya. Jadi tidak ada khalwat di sana. Akhirnya apa? Tatkala berjalan di mana orang tersebut biasanya meletakkan makanan di rumahnya dan di depan rumahnya, kemudian perempuan tadi mengambil. Akhirnya syaitan memberikan waswas, memberikan bisikan. Apakah kamu ridho? Masa sih ada seorang perempuan yang ambil makanan ke rumahmu, dia harus keluar dari rumahnya? Bagaimana kalau seandainya dia terkena fitnah? Mendingan kamu letakkan makanan tadi berada di depan rumahnya, selesai. Dan bukankah itu lebih berpahala? Masalah banyak. Akhirnya benar. Akhirnya diletakkan di depan rumah perempuan tadi, kemudian ditinggalkan. Was-was bisikan syaitan kembali lagi. Kalau seandainya kamu letakkan di dalam, lebih selamat lagi, lebih aman. Makanan tadi tidak akan rusak. Masalah lain, akhirnya sudah diletakkan di dalam. Berjalan lama, kemudian diberikan was-was lagi.
Kalau seandainya kamu ini ngajak bicara dia, kasihan dia sudah ditinggal oleh saudara-saudara, pasti dia rindu dengan keluarga. Cukup engkau berbicara jauh, artinya tidak harus dekat-dekat. Benar dilakukan. Akhirnya was-was lagi. Kalau seandainya kamu duduk di depan rumahnya, dia di dalam, lebih memudahkan lagi. Gak ada masalah. Akhirnya berjalan dan diberikan was-was syaitan tadi. Kalau seandainya kamu masuk ke dalam rumahnya, gak masalah. Dan lagi pula juga tidak ada yang melihat. Akhirnya dilakukan. Sampai kemudian pada tahap akhirnya kedua yang masuk ke dalam satu tempat dan mereka berzina dan kemudian perempuan tersebut hamil. Kita lihat bagaimana triknya syaitan sedikit demi sedikit. Nggak langsung. Dan dia tahu bahwa ini adalah ahli ibadah. Akhirnya apa jamaah? Tatkala sudah hamil melahirkan anak, syaitan membisikkan lagi. Emangnya kamu nggak takut kalau seandainya keluarganya datang, kemudian ada apa? Lebih baik kau bunuh anaknya, maka aman. Dan perempuan tadi nggak akan berani berbicara. Kamu ancam. Akhirnya dilakukan. Dibunuh tadi anaknya. Tidak sampai di situ. Kemudian syaitan memberikan was-was lagi. Emangnya yakin perbuatanmu itu akan aman? Bagaimana kalau seandainya dia benar-benar membicarakan kepada keluarga? Lebih baik kau bunuh perempuan dan benar dibunuh ya. Akhirnya datanglah keluarganya dan dia mengatakan, ahli ibadah tadi mengatakan, karena lamanya kalian kembali dari medan perang, saudari kalian sudah meninggal dunia dan inilah tempatnya, kuburannya. Diberitahu jangan. Akhirnya tatkala sudah, akhirnya mereka sedih dan kemudian pulang dan syaitan ternyata memberikan mimpi kepada saudara-saudara. Mereka mengatakan apa yang dikatakan ahli ibadah tersebut bohong. Hakikatnya dia atau saudaramu itu dibunuh dan kemudian beserta dengan anaknya di tempat ini. Diberitahu. Dan benar. Akhirnya mereka pun bertiga mendatangi, klarifikasi lagi dan kemudian ahli ibadah tadi mengatakan, iya, bahwa aku telah melakukan hal tersebut dan aku telah membunuh. Akhirnya mereka tidak terima ya, laporkan kepada hakim di tempat tersebut dan akhirnya ahli ibadah ini dihakimi dan hendak disahkan. Apakah kemudian syaitan berhenti sampai sana? Enggak. Karena tujuan syaitan adalah ingin menghilangkan atau merusak iman seorang hamba. Kalau kita lihat dari sebenarnya manusia, akhirnya tatkala sudah dalam kondisi disalib, syaitan datang mengatakan kalau seandainya kamu kufur terhadap Allah, maka aku akan bebaskan kamu. Dan benar, akhirnya dia ahli ibadah tadi yang beribadah hanya kepada Allah, kemudian dia mengucapkan kalimat kufur dan ketika mengucapkan kalimat kufur tadi, syaitan meninggalkan orang tersebut dan dieksekusi atas perlakuan. Maka dia mati dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah trik caranya syaitan sedikit demi sedikit untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk membaca doa bagi zikir pagi dan petang. Gimana di zaman-zaman sekarang ini, di zaman akhir ini Rasul mengatakan kaitan dengan dekatnya yaumul akhir, fitnah zaman akhir, yang mana tatkala seseorang beriman di pagi hari, sorenya bisa kufur. Ada yang beriman di sore harinya, paginya bisa kufur. Maka salah satu caranya adalah
doa, zikir pagi dan petang dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda dapat cerita jemaah dan ini nyata di mana ada seseorang seorang ustaz yang cerita bahwa dulu di pondoknya ada seseorang yang paling alim, bahkan suka membangunkan teman-temannya untuk sholat tahajud, suka membangunkan teman-temannya mengajak puasa. Tatkala sudah lulus, apa yang terjadi? Ini mahalnya keimanan, mahalnya hidayah. Ternyata setelah lulus menjadi kambing. Walhamdulillah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tsabbitna 'ala iman, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Semoga kita semuanya diberikan istiqomah di atas jalan keimanan hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri kita semuanya, menjadikan kita lebih semangat lagi di dalam memupuk keimanan, menjaga keimanan, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. هذا وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.